Selamat datang untuk rekan-rekan mahasiswa yang mengambil praktikum komputasi teknik sipil Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu software yang sering digunakan di bidang geoteknik. Biasanya software ini dipakai untuk simulasi dan analisis stabilitas lereng, yaitu ada SLOOP-W. Jadi untuk teman-teman sekalian diharapkan sudah mendownload dan juga menginstal SLOOP-W di laptop masing-masing ya. Adapun nantinya bahasan kita itu meliputi pengenalan sub W, penggambaran geometri dan input parameter, analisis, pembebanan dan perkuatan, serta yang terakhir nanti ada output analisis. Jadi bahasan ini nantinya akan kita bagi menjadi 5 topik. Ada topik 1, topik 2, topik 3, topik 4, dan topik 5 yang dibagi menjadi 5 video. Nah, untuk video kali ini kita langsung masuk saja ya untuk pengenalan GeoSlope, juga nantinya akan dilanjutkan dengan draw region dan juga input parameter tanah. Langsung saja kita buka GeoSlope-nya. Jadi, sebenarnya Slope W ini merupakan salah satu produk dari GeoStudio. Kebetulan saya menggunakan GeoStudio 2012. Mungkin teman-teman ada yang pakai GeoStudio 2018, tidak masalah. Karena sebenarnya tampilan dan input-inputnya cukup serupa. Jadi nggak ada masalah mau menggunakan versi yang berapa. Nah, sedikit penjelasan mengenai GeoStudio ini. Jadi sebenarnya GeoStudio ini memiliki 8 produk, yaitu ada SLOOP-W, SIP-W, Sigma-W, Quake-W, Temp-W, Citran-W, R-W, dan juga Vedos-W. Untuk SLOOP-W ini digunakan untuk menganalisis stabilitas lereng. Kemudian SIG-W digunakan untuk seepage modeling. Kemudian untuk yang Sigma ini untuk stress deformation modeling. Kemudian Quake ini untuk analisis dinamik. Ada Temp-W untuk thermal modeling. Kemudian Citran-W digunakan untuk analisis kontaminan modeling. RW digunakan untuk airflow modeling. Dan yang terakhir itu ada Vedos-W digunakan untuk analisis zona VADOS. Nah, jadi sebenarnya GeoStudio ini bisa untuk melakukan kajian yang cukup kompleks. Jadi misalnya kita bisa menggunakan analisis rembesan menggunakan SIP-W, di mana nanti hasil dari SIP-W itu menjadi output untuk dianalisis SLOOP-W. Nah, itu nanti bisa menggunakan parent analysis. Akan tetapi untuk bahasan kita kali ini, kita fokuskan saja untuk tutorial Sloop W. Nah, jadi teman-teman bisa langsung klik di Sloop W-nya. Nah, ini ada tampilan awalnya ya, ada key-in analysis, jadi kita bisa ganti namanya dulu, mungkin jadi analisis 1. Ada beberapa pilihan untuk analisisnya. Di sini ada Morgan Stanley Price, ada Spencer, Bishop, Jenbu, dan lain sebagainya. Untuk detail dari masing-masing tipe analisis ini mungkin teman-teman bisa review kembali materi mekanika tanahnya sehingga tahu perbedaan-perbedaannya ya. Nah, kebetulan saya di sini menggunakan MP karena memang untuk analisis MP ini sudah mempertimbangkan gaya-gaya baik horizontal maupun vertikal di bidang slice ataupun antar slice. Nah, sebagai informasi aja, jadi sub W ini menggunakan metode analisisnya, yaitu limit equilibrium, yang menggunakan metode slice. Nah, ini langsung saja ya, kita close. Nah, seperti software pada umumnya ya, jadi sub W ini juga memiliki menu bar dan juga icon-icon pendukung lainnya. Mungkin untuk pengenalan awal, kita bisa set dulu. Ini adalah lembar kerja kita yang bisa kita set. Tinggal klik set, kemudian page. Ini adalah ukuran page-nya. Jadi lembar kerja kita bisa kita atur sesuaikan dengan model yang akan kita buat. Untuk kali ini saya rasa tidak perlu diganti. Kemudian units dan scale-nya juga bisa kita atur. Ada metrik, imperial. Biasa kita lebih umum di Indonesia menggunakan metrik ya, dengan satuan force-nya itu kilonewton. Kemudian di sini ada berat jenis airnya, bisa kita inputkan. Oke.
Nah, kemudian di sebelah kanan bawah, ini sebenarnya ada komen prompt untuk menginput koordinat, jadi kita bisa melakukan penggambaran objek ataupun pengeditan itu menggunakan komen prompt koordinat di bawah ini. Kemudian di sebelahnya itu ada kursor koordinat tooltip. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini kan di bawah kursornya ada koordinatnya ya. Nah, ini karena di sini snapnya saya aktifkan. Jadi kalau misalnya ada yang merasa terganggu, itu bisa dimatikan. Kemudian di sebelahnya ini ada snap grid. Jadi di lembar kerja kita ini kan ada titik-titiknya ya. Nah, itu karena saya aktifkan snap grid-nya. Dan jarak antar grid ini bisa kita atur. Ini kebetulan antar titiknya 1 meter. Sini kita bisa ganti jadi 0,5 atau berapapun yang kita inginkan gitu. Nah, langsung saja ya kita sekarang coba untuk menggambar. Jadi di sini saya akan memberi 3 cara menggambar di lembar kerja Stop W. Yang pertama itu langsung saja menggunakan icon draw region gitu ya. Jadi saya sudah menyediakan mungkin ada soal yang cukup mudah dan cukup sederhana ya di sini. Nah, kita akan membuat ada lapisan tanah yang terdiri dari 2 jenis tanah dan ada lereng yang cukup curam dengan perbandingan 1H/1V. Gitu ya, teman-teman. Jadi ini ada lereng, ada lapisan tanah sedalam 10 meter, kemudian ini dengan lebar modelnya 24,5 meter. Oke, coba kita gambar langsung saja. Lerengnya 3,3, oke baik. Karena kita langsung menggunakan kursor di area kerja, jadi kita bisa langsung klik di mana saja ya. Jadi kita tidak mempertimbangkan koordinatnya di sini. Yang penting model kita sesuai dengan kita inginkan. Nah, karena tadi kita mengaktifkan komen kursornya, jadi kita bisa tahu nih ada koordinat, ada panjang, kemudian ada sudut. Nah, jadi kita bisa langsung tarik saja. Tadi kan 10 meter ya. Langsung saja nih 10 meter, kemudian 24,5. Ini gridnya kita kecilkan jadi 0,5, 24,5. Oke, kemudian naik 6 meter, tambah 1 meter, kemudian 11,5, kalau ada 3 meter, naik 3 meter. Oke. Nah, untuk membuat dia menjadi poligon, ini pilihannya ada dua, teman-teman bisa klik di ujungnya, atau bisa langsung klik kanan saja. Jadi dia auto menutup poligonnya gitu ya. Nah, ini kan baru untuk boundary-nya saja. Nah, untuk membuat jadi 2 lapisan, kita bisa menggunakan icon split region di sini, teman-teman. Langsung saja klik di tempat yang kita inginkan, lalu klik. Nah, untuk mengakhiri kita bisa klik kanan. Ini cara pertama. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan koordinat. Nah, ini kita hapus dulu ya gambar yang sudah kita gambar. Ini bisa menggunakan modify object. Kita pilih, lalu delete. Cara yang kedua, kita menggunakan koordinat. Saya sudah menyediakan koordinatnya. Nah, ini tinggal kita klik saja di bagian ada draw region, kemudian kita bisa inputkan di sini, teman-teman. Sebentar. Ini kita setengah-setengahin ya, biar gampang inputnya. Nah, kita tinggal masukkan saja di komen koordinatnya.
Nah, cara yang kedua kita bisa menggunakan penggambaran region itu menggunakan koordinat di sini ya. Saya sudah sediakan ini ada koordinatnya. Kita klik region, kemudian kita input aja koordinatnya di comment form di sebelah kanan bawah kalau teman-teman full screen ya. Jadi kita tinggal input saja koordinatnya 0,0. Ini pakai 0,5. Oke, udah jadi regionnya. Kemudian kita split untuk lapisan, untuk pemisah lapisannya. Nah, mungkin di sini teman-teman ngerasa ini ya, kok pakai koordinat lebih ribet sepertinya gitu. Karena teman-teman kalau nanti punya geometri yang lebih rumit, itu terkadang kita memang membutuhkan eh, penggambaran itu menggunakan koordinat. Karena biasanya letak-letaknya itu cukup detail gitu. Nah, ini cara yang kedua. Kemudian ada cara yang paling umum dan paling sering digunakan, paling gampang, itu menggunakan langsung import dari AutoCAD gitu. Ini kita delete dulu. Kita bisa langsung import aja regionnya. Jadi kita sebelumnya sudah punya ya, sudah kita gambar nih di AutoCAD. Nah, syaratnya itu kalau kita mau import region, dia harus dalam bentuk polygon. Jadi kalau kita gambar line, dia tidak kedetek nantinya. Dia harus pakai polyline. Jadi PL enter, digambar, dan harus per layer ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa nih kita gambar boundary-nya, ujung-ujungnya, kemudian kita kasih line di tengahnya, nanti nggak kegambar gitu. Jadi memang harus per layer, dia ketutup, harus polygon gitu. Nah, ini udah kita save. Contoh satu, kemudian kita tinggal buka di sini. Caranya import region, contoh satu, pantai. Tara, udah jadi. Nah, ini berguna banget kalau teman-teman tuh nanti nemuin lereng yang geometrinya cukup kompleks ya. Jadi tinggal dari AutoCAD bisa langsung diimport aja. Gitu. Mungkin untuk video kali ini, teman-teman bisa coba sendiri di laptop masing-masing. Next video kita akan bahas cara input materialnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Berikutnya kita akan melakukan input parameter tanah untuk setiap lapisan yang kita punya. Jadi sebelumnya teman-teman harus siapkan dulu parameter tanah, parameter kuat geser tanah ya teman-teman. Di sini sudah saya sediakan untuk contoh soal. Nah, kita tinggal klik saja teman-teman. Di sini ada icon draw material, lalu klik key in, add. Kita beri namanya pasiran. Untuk warna lapisannya di sini bisa teman-teman ganti jika diinginkan warna yang berbeda ya, disesuaikan saja. Untuk material modelnya ada beberapa pilihan di sini ada Morkolom, Undrained, High Strength, Bedrock, dan lain sebagainya. Nah, untuk contoh kali ini kita gunakan yang Morkolom. Lalu diisikan saja parameter kuat geser tanahnya. Kemudian untuk menambahkan lapisan berikutnya kita bisa add. Lalu kita lakukan hal yang sama ya teman-teman, diinputkan saja. Oke, jadi kita di sini sudah punya dua material. Terus,
Lalu untuk men-assign-nya ke dalam lapisan tanah kita, kita pilih di sini lapisan yang mana, kemudian tinggal diklik saja di lapisan yang kita inginkan. Oke, sudah selesai. Jadi sekarang kita sudah punya model di mana setiap lapisan tanahnya sudah memiliki parameter kuat geser tanah. Mungkin teman-teman bisa coba dulu di laptop masing-masing sehingga nantinya kita sudah punya model yang lapisan tanahnya sudah ada parameternya. Mungkin nanti next video kita bisa membahas mengenai bagaimana cara analisis di slope W. Dan kita bisa tambahkan juga pembahasan mengenai cara assign muka air tanah. Jadi, see you di next video, teman-teman.